So hai, selamat datang di hari 41 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara komunikasi saya, karena saya percaya ketika kita mengubah cara bicara, kita bisa mengubah kehidupan kita. Di sini, saya juga belajar teknik berbicara atau dunia komunikasi melalui buku ini. Judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Dan di sini dijelaskan dan juga dicontohkan bahwa ketika kita memperbaiki skill komunikasi, ini juga bisa memperbaiki kehidupan kita. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita mengubah cara bicara, kita bisa mengubah kehidupan kita. Contohnya, seperti Barack Obama. Di sini dijelaskan bahwa Barack Obama menjadi seorang presiden karena kemampuan berbicaranya yang tegas, yang jelas, yang percaya diri, dan juga mampu untuk menyentuh hati para warga Amerika Serikat. Itu adalah salah satu contoh kecil bahwa ketika kita mengubah cara bicara, kita bisa mengubah kehidupan kita. Dan itulah inti dari video ini, atau inti dari tantangan 100 hari berbicara di depan kamera. Disclaimer, saya adalah orang yang sangat pemalu. Saya adalah orang yang sangat introvert. Dan saya adalah orang yang sangat anti dengan kamera. Tetapi di usia 20-an ini saya sadar bahwa saya harus berubah. Dan saya juga sadar bahwa skill komunikasi dan juga skill content creation adalah skill yang sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai, khususnya di era digital ini. Saya juga belajar dari salah satu buku yang judulnya adalah Content Creator Black Book. Di sini dijelaskan bahwa tidak penting kita mengenal banyak orang. Yang jauh lebih penting adalah banyak orang mengenal kita. Dan salah satu cara untuk membuat banyak orang tahu kita, kenal kita, percaya kita adalah dengan membuat konten. Dan percaya atau tidak, konten kamu bisa menambah networking kamu. Kalau kamu ingin kerja sama dengan orang lain, ingin kenalan dengan orang lain, ingin networking dengan orang lain, mereka akan cari tahu siapa Anda, mencari tahu siapa kamu melalui konten dan juga sosial media kamu. Jadi, jangan lupa untuk belajar, jangan lupa untuk membangun dan menguasai skill tertentu, karena saya percaya skill kita akan menentukan masa depan kita. So, saya akan selesai yappingnya dan kita mulai latihannya. Di hari 41 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Kalau kamu ingin latihan berbicara, ingin meningkatkan skill komunikasi, saya sangat merekomendasikan metode ini karena metode ini telah bantu saya meningkatkan skill komunikasi. Dan tipsnya, kalau kamu ingin berbicara, ingin tampil seperti orang yang percaya diri, maka saya punya tipsnya. Tipsnya, untuk meningkatkan level percaya diri dengan cepat, dengan instan, adalah berbicara dan juga tampil layaknya orang yang percaya diri. Maksudnya adalah orang yang percaya diri ketika berbicara, entah itu di depan kamera atau di depan publik, mereka pasti berbicara dengan suara yang lantang. Mereka pasti berbicara dengan volume yang tinggi. Kenapa? Karena volume yang tinggi menunjukkan bahwa dirinya percaya diri. Coba bayangkan kayak gini, aku pengen dipandang seperti orang yang percaya diri, tapi ketika berbicara, saya bisik-bisik seperti ini.
saya menggunakan volume yang rendah. Tidak ada energinya sama sekali. Kira-kira orang lain akan berpikir, aku percaya diri nggak? Sudah pasti tidak. Omongan yang bisik-bisik atau berbicara dengan volume yang rendah itu menunjukkan bahwa orang itu tidak percaya diri. Maka dari itu, tips instan atau tips cepat untuk berbicara layaknya orang yang pede adalah berbicara dengan volume yang tinggi, volume yang lantang, karena suara yang tinggi dan juga lantang itu menunjukkan orang itu percaya diri. Dan tips kedua adalah kalau kamu ingin pede dalam berbicara, maka kamu harus tampil, kamu harus bersikap layaknya orang yang percaya diri. Contohnya seperti apa? Duduknya tegak. Kalau berdiri ya tegak, dadanya busung, lalu posturnya tegak. Dan jangan lupa untuk mainkan ekspresi wajah atau raut wajah, body language, dan juga gestur tangan. Orang yang pede sudah pasti tegak. Karena ketika kamu posturnya bungkuk seperti ini, itu terlihat tidak nyaman, tidak enak untuk dilihat, terus juga menampilkan bahwa kamu itu tidak siap, tidak percaya diri. Jadi ketika kamu tegak, dadanya busung, dan berbicara dengan volume yang tinggi, orang lain akan berpikir, orang itu pasti orang yang percaya diri, dan saya harus mendengarkan orang itu. Oke, itu adalah tips instan untuk meningkatkan level percaya diri kita ketika berbicara di depan kamera. Oke, yeping terus. Dan buku yang saya baca kali ini judulnya adalah The Deep, buku yang sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan buku normal, ukurannya lebih kecil. Dan juga ini tidak terlalu tebal, tapi fun fact-nya, saya belum menyelesaikan buku ini. Jadi mari kita baca bersama-sama. The Deep, penulis buku terlaris Purple Cow Seth Godin. Saat kita ditantang untuk bertahan atau berhenti, The Deep. Cara menyerah yang benar. Kita perlu tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berusaha keras. Kapan kita harus menyerah dan kapan kita harus berjuang. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, baik itu hobi, pekerjaan, atau membangun perusahaan yang baru, awalnya pasti merasa menyenangkan. Tetapi lama-kelamaan kondisinya menjadi semakin sulit, banyak masalah, banyak kesalahan, dan menjadi tidak menyenangkan lagi. The Deep dalam buku ini adalah lembah, cekungan yang harus dilalui ketika kita ingin mengejar sesuatu. The Deep ini adalah masa-masa sulit ketika semua progres terasa nyaris tidak ada dan kita meragukan banyak hal. Di antara keraguan yang muncul, selalu ada pertanyaan, ini layak untuk dilanjutkan atau tidak? Buku ini membahas soal kapan harus berhenti atau terus berusaha untuk mengejar apapun yang kamu inginkan. Apakah harus menyerah? Apakah harus berhenti atau harus terus berjuang untuk melewati the deep ini dan meraih kesuksesan? Temukan cara-caranya di sini agar kamu bisa tetap bertahan dan melewati fase sulit ini dan akhirnya meraih kesuksesan. The Deep, penulis buku terlaris Purple Cow Seth Godin. Saat kita ditantang untuk bertahan atau berhenti. Seperti ini grafiknya. The Deep, ketika kita mulai sesuatu, entah itu hobi baru, pekerjaan baru, project baru, apapun itu, awalnya pasti merasa excited. Awalnya pasti merasa menyenangkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisinya bisa semakin sulit, masalahnya datang, salahnya datang, masalahnya tambah lagi, dan akhirnya kondisinya menjadi semakin sulit. Grafiknya turun, yang tadinya menyenangkan, terus banyak masalah menjadi turun. Dan
Lama-kelamaan, ketika kita mampu untuk melewati fase the deep ini atau melewati lembah ini, kita akan meraih kesuksesan dan grafiknya akan naik. Kita temukan caranya bersama-sama. Passion for knowledge. Passion for knowledge. Untuk Helen, menjadi yang terbaik di dunia benar-benar sangat diremehkan. Rasanya saya ingin menyerah. Sebenarnya hampir setiap hari, tidak setiap hari tentunya, tetapi ada saat-saat tertentu. Saya yakin kalau Anda juga mengalami momen-momen tersebut. Jika Anda tipe orang yang memiliki pencapaian tinggi dan berorientasi pada tujuan, lalu membaca buku seperti ini, artinya Anda mungkin telah terbiasa menghadapi sebuah hambatan. Mulai dari hambatan profesional, hambatan pribadi, bahkan hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kebugaran pribadi atau memenangi permainan papan. Kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk menangani hambatan dengan kegigihan. Terkadang kita menjadi patah semangat dan berpaling pada tulisan-tulisan inspiratif. Contohnya milik Vince Lombardi yang berbunyi, "Orang yang mudah berhenti tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah berhenti. Orang yang mudah berhenti tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah berhenti." Dan itu adalah saran yang buruk. Mereka yang menang, mereka yang sukses juga berhenti. Namun, mereka hanya berhenti di waktu yang tepat. Tidak berhenti terus-menerus, tapi mereka berhenti di waktu yang tepat. Kebanyakan orang berhenti, hanya saja dengan cara yang salah. Faktanya, banyak profesi dan pasar mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mudah mengalah ketika mereka beranggapan bahwa orang-orang itu ingin berhenti. Justru banyak bisnis dan organisasi berpegang pada prinsip itu. Jika Anda mempelajari sistem-sistem yang dibuat untuk membuat seseorang berhenti, kemungkinan besar Anda bisa mengalahkannya. Begitu Anda paham tentang lubang perangkap umum yang menyebabkan banyak orang terjatuh, saya menyebutnya dengan the deep, Anda akan lebih cakap untuk mengatasinya. Keuntungan luar biasa akan tumbuh bagi minoritas yang mampu bertahan sedikit lebih lama daripada yang lainnya. Keuntungan yang luar biasa juga tumbuh bagi orang-orang dengan keberanian untuk berhenti lebih awal dan memfokuskan usaha mereka pada hal-hal yang baru. Inti kedua kasus ini adalah jadilah yang terbaik di dunia dengan melewati hal-hal yang sulit dari sisi yang lain. Berhenti melakukan hal yang salah dan bertahan pada hal-hal yang benar. Miliki keberanian untuk melakukan suatu hal atau cari hal yang lainnya. Itu adalah suatu quotes yang sangat bagus. Dulunya saya juga berpikir bahwa orang yang menang tidak pernah berhenti dan pemenang tidak akan berhenti. Tetapi semenjak saya baca buku ini, saya sadar bahwa quotes itu salah. Orang yang menang, orang yang sukses, mereka juga berhenti. Tetapi mereka berhenti di momen yang tepat dan tidak berhenti setiap saat. Mereka berhenti melakukan hal yang salah dan bertahan melakukan hal yang benar. Itu saja. Sekali lagi, quotes yang mengatakan bahwa pemenang tidak pernah berhenti, itu salah besar. Quotes yang mengatakan bahwa orang sukses tidak pernah berhenti, itu salah besar. Orang sukses, orang yang menang, mereka juga berhenti.
tetapi berhenti pada momen yang tepat. Mereka berhenti melakukan hal yang salah dan fokus untuk melakukan hal yang benar. Mereka berhenti melakukan hal yang tidak berguna dan fokus untuk menggunakan waktu, energi, pikiran, fokus mereka untuk melakukan hal yang berguna, hal yang sekiranya bisa bantu mereka mencapai kesuksesan. So, itu adalah pembelajaran yang sangat bagus di malam ini. And thank you for watching this video. See you on the next video.